Oke, pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah. Sama-sama. Mau tanya bagaimana hukumnya jika ada jamaah yang ngobrol di dalam kajian atau ketika kajian sedang berlangsung? Ya, jazakallah, terima kasih. Gimana nih? Enaknya diapain? Ya, disikapi dengan bijak ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu adab yang harus kita terapkan itu adab di majelis ilmu. Dan salah satu adabnya tidak ada suara yang tidak berkaitan dengan kajian yang sedang berlangsung. Dan ini untuk kebaikan kita sendiri. Karena kalau kita ngobrol fatal loh akibatnya. Fatal. Coba antum buka surat Al-Hujurat ayat 2. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Dan jangan kalian menjaharkan suara kalian seperti kan lagi ngomong dengan teman-teman kalian begitu aja. Hadirin, antum catat baik-baik penjelasan Al-Imam Qurtubi dan sebagian para ulama yang lain. Ayat ini ketika Nabi SAW telah wafat, maka artinya hadis beliau atau ajaran beliau. Janganlah kalian mengangkat suara kalian ketika di hadapan hadis beliau, di hadapan hadis yang sedang dikaji, dibacakan, dipelajari, nggak boleh. Dan jangan kalian mengangkat suara ngobrol di antara kalian, nggak boleh. Haram hukumnya, dosa. Dan yang lebih fatal lagi, apa closing statement dari ayat tersebut? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dikhawatirkan amal ibadah kalian hancur. Dan kalian nggak merasa, fine-fine aja tuh. Pulang kayaknya bawa pahala. Tetap ketawa pas pulang melewati pintu keluar masjid. Padahal kata Allah, hancur tuh amal ibadah. Kenapa hancur? Kenapa separah ini? Atau bisa cek di tafsir Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir, karena Nabi tidak suka kalau beliau sedang bicara atau hadis beliau sedang disampaikan ada yang bicara sendiri atau yang ngobrol atau mengangkat suara. Dan itu fitrah. Siapa yang suka kalau kita sedang bicara terus ada yang ngobrol di depan kita? Nggak ada yang suka. Nabi juga nggak suka. Dan Nabi marah. Dan kalau Nabi marah, kata para ulama tafsir, Allah pun akan marah kepada Anda. Dan kalau Allah marah, amal Anda hancur. Amal Anda hancur. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir. Hati-hati. Gitu. Kecuali kalau kita kasih udzur misalnya bawa anak. Misalnya masih anak kecil, ya, tapi kalau ya aku kan juga masih anak Pak Ustadz. Ya anak 22 tahun gimana? Ya iya sih. Saya juga anak 34 tahun. Semua kita anak. Tapi maksudnya anak-anak kecil yang nggak ngerti kasih udzur. Tapi kalau udah dewasa, apalagi kita sudah berpenampilan yang sesuai dengan sunnah, maka duduk di majelisnya harus dengan sunnah juga. Kan nggak boleh parsial, ambil sana, lepaskan sini, kan nggak boleh. Udkhulu fis silmi kafah, Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total. Jadi sebenarnya bukan yang harus kita camkan, bukan menjaga adab di hadapan sang ustadz atau sang pembicara. Menjaga haknya ustadz itu nomor sekian lah, nomor sekian. Yang harus kita jaga adalah hak sabda-sabda Nabi kita. Yang harus kita jaga adalah hak firman-firman Allah. Hadirin, umat-umat terdahulu itu untuk bisa mendengar firman Allah, mereka harus digebukin dulu. Bilal bin Rabah, Sumayyah, Ammar, Yasir, untuk bisa mendengar ayat-ayat tersebut, disiksa mereka, ditelanjangi. Sedangkan kita bisa mendengar full AC seperti ini, tempatnya nyaman. Lalu mana rasa syukur kita kepada Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku tambah.
Tapi kalau kalian kufur, ini kufur nikmat nih. Kita nggak disuruh berhadapan dengan musuh, kita hanya disuruh diam. Diam aja, diam. Masa nggak bisa? Para ulama, para sahabat, itu mereka mempertahankan ayat dengan darah, dengan fisik. Mereka harus disiksa sama orang-orang non-muslim, sama orang-orang musyrik Quraisy. Kita nggak diapa-apain. Allah cuma minta kita diam. Allah hanya minta kita la tarfa'u aswatakum. Jangan angkat suara kalian. Jadi yang nomor satu yang harus kita camkan adalah bagaimana kita menjaga hak-hak firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat saudara kita atau saudari kita ngobrol atau itu, lagi-lagi kasih udzur. Mungkin mereka nggak tahu, mungkin mereka belum ngerti. Pelan-pelan lah diingatkan. Dan masih syukur masih mau datang. Kan, sebagian ulama akan mengatakan al-ajab itu yang mengherankan itu bukan kebenaran. Yang mengherankan itu hari gini masih ada orang yang mau mendengar kebenaran. Karena di zaman fitnah. Jadi alhamdulillah masih mau hadir, masih mau datang. Jadi banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Pelan-pelan baru diingatkan. Ya, Allah taala bisawab.